boleh dong. Dulu nih nama dan asalnya di kolom chat biar kita kenalan tipis-tipis dulu ya sebelum kita mulai. Ayo kita kenalan tipis-tipis dulu teman-teman semuanya. Ini baru ada Kak Julia dan juga Kak Mary. Yang lainnya ayo kita kenalan yuk. Tak kenal maka tak sayang. Oh, ada Kak Akira dari Bandung. Teman yang lainnya, yuk kita kenalan sambil menunggu ya teman-teman yang lainnya untuk join. Oh, ada Kak Hilda dari ND. Wow, lumayan tuh. ND itu di mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Dari daerah mana itu ND? Hmm. Yuk, teman-teman yang lainnya, kita kenalan dulu yuk. Ah, oh, ada Kak Bobi dari Manokwari, Timawar Konservasi juga. Halo Kak Bobi. Oh, Kak Hilda mahasiswa Unifa ya. Luar biasa. Oh, ND itu di NTT. Wow, lumayan nih. Ya, teman-teman semuanya, kita kenalan dulu yuk. Sebelum kita mulai. Mungkin kita akan mulai dalam waktu 2,5 menit lagi ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya. Yuk, siapa nih yang belum kenalan? Kita hari ini santai-santai aja. Jadi teman-teman nggak usah kayak ini ya, terlalu kaku gitu ya. Kita semi-semi inilah, semi-semi nyantui tapi juga serius bootcampnya. Ayo teman-teman yang lain. Eh, oh, ada Kak Ben dari Bogor. Wah, dari Bogor nih. Oh, udah kenal sama Kak Mary dan Kak Jul. Berarti temannya Kak Mary dan Kak Jul ini sih, Kak Ben. Ayo teman-teman yang lain. Ah, ada Kak Sesi dari Waisai. Wow, Waisai dari Raja Ampat. Oh, ada dua Hilda ternyata. Halo Kak Hilda Manugari dan Kak Hilda ND ya tadi. Ada, oh ada Kak Neisha dari Jakarta dan lagi kuliah di Biologi UI. Wah, lumayan nih teman-teman dari berbagai daerah ya hari ini. Teman-teman yang lainnya ada nih yang belum kenalan. Ayo, siapa? Eh, salah. Pencet. Yang belum siapa ya? Yang belum. Oh, ini ada Kak Maria nih. Boleh dong kenalan Kak Maria dari mana? Ada Kak Monila Rita juga. Terus ada Kak Putri dan Kak Yanuarius. Boleh dong spill asalnya Kak. Kita kenalan-kenalan yuk. Dikit lagi kita mulai ya. Oke, sambil ini uh, sambil teman-teman yang lainnya join dalam sesi bootcamp kita hari ini, aku akan langsung mulai aja dulu ya, biar kita ini nggak kehabisan waktu karena tentu saja teman-teman yang sudah join ini sudah antusias nih untuk mau ini ya, ngikutin nih sesi bootcamp pada hari ini. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di bootcamp pada hari ini yaitu Blueprint Project. Mungkin teman-teman yang lain
Udah pada tahu blueprint project itu apa? Udah lihat postingan-postingan Our Konservasi belum? Yang sudah boleh kasih reactionnya dong buat aku bisa lihat nih reaction jempol bisa reaction apalagi yang ada di Zoom meeting. Iya, bisa hati juga. Yang penting jangan di-share isi hatinya. Wah, belum ada yang reaction. Mana nih? Nggak ada reactionnya. Berarti teman-teman yang join bootcamp pada hari ini belum tahu ya blueprint project ini apa. Ayo loh. Ayo teman-teman. Boleh dong kasih reactionnya biar aku juga bisa tahu nih teman-teman udah pada tahu belum blueprint project itu apa. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, Blueprint Project itu adalah serangkaian ini ya, workshop yang berseris untuk mengenalkan kepada teman-teman apa aja sih yang perlu diperlukan untuk berseluncur nih ke dalam dunia profesional sebelum berkarir ke depannya. Dan tentu saja, Our Konservasi tidak sendirian pada kegiatan pada kali ini, karena Our Konservasi juga berkolaborasi dengan Papua Future Project dan juga Media Academy. Dan teman-teman, pada bootcamp kita kali ini kita akan ditemani oleh 5 fasilitator yang kece-kece ya tentu saja. Mungkin beberapa teman-teman nggak asing dengan wajah-wajahnya. Aku mulai kenalin dari ujung paling kiri. Ada Kak Bisko Jordi Padatu, kemudian ada Kak Mary Rosta Pilato, ada Kak Eka Menia, lalu ada Kak Martenki Iwanggai, dan juga Kak Julia Tapilato. Wah, tentu saja mereka ini fasilitator yang ini ya, yang udah kece di sosial media. Bagi teman-teman yang aktif di sosial media, mereka udah nggak asing buat kita semua. Dan mereka akan menemani kita di sepanjang bootcamp dari awal hingga akhir nanti. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ininya, materinya, aku mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semuanya kalau uh, ada beberapa aturan tata tertib yang perlu teman-teman ini ya ikuti dalam bootcamp kali ini. Aturan umumnya pertama, teman-teman dimohon untuk mute mikrofonnya ini dikarenakan agar tidak ada gangguan suara-suara selama sesi berlangsung ya teman-teman. Lalu bisa teman-teman gunakan fitur chat atau Q&A yang nanti akan disediakan, dan nanti aku sebagai moderator pada hari ini akan ini akan pantau di chat siapa aja yang bertanya dan akan membantu di sesi tanya jawab nanti. Kemudian teman-teman juga bisa ini hindari interupsi yang akan terjadi ke depannya dengan cara bisa gunakan fitur raise hand bagi teman-teman untuk memberikan sinyal kepada saya kalau mau ingin berbicara ya. Terus dalam sesi pada hari ini selama 30 menit ke depan penyampaian materi oleh fasilitator kita akan disampaikan selama 30 menit. Kemudian ada 5 menit sesi quiz interaktif dan juga 5 menit sesi tanya jawabnya teman-teman. Kemudian uh, ada informasi teknis yang perlu aku juga sampaikan ke teman-teman semuanya. Uh, Rekaman sesi ini akan kami rekam kemudian kami upload pada channel YouTube Our Konservasi supaya nanti teman-teman yang ketinggalan dari awal bisa ngikutin dari awal nanti melalui channel YouTube Our Konservasi ya untuk video dari awalnya. Kemudian kita juga akan sediakan link absensi yang akan di-share pada akhir sesi. Nanti teman-teman semuanya mohon diisi datanya yang sesuai ya dengan data teman-teman untuk keperluan sertifikat. Lalu ada fitur Zoom nih yang aku mau kenalin ke teman-teman buat teman-teman bisa gunakan selama sesi ini berlangsung. Yang pertama ada raise hand untuk bertanya secara langsung, kemudian fitur chat untuk menyapa, berdiskusi, maupun menyampaikan pertanyaan teman-teman.
Lalu teman-teman juga bisa menggunakan ini ya fitur reaction yang dari awal aku ada sempat mention ke teman-teman. Bisa gunakan jempol, love maupun tepuk tangan. Nah, itu teman-teman bisa gunakan untuk berinteraksi secara nonverbal. Nah, buat teman-teman, aku mau ngenalin nih fasilitator kita pada hari ini. Ada Kak Mary Rose Tapilatu yang akan menemani kita pada kali ini. Kak Mary ini udah ini ya, udah nggak asing buat beberapa teman-teman. Apalagi tadi ada yang sempat mention udah kenal Kak Mary. Kemudian Kak Mary ini merupakan co-founder Awal Konservasi yang kece banget, wih, kece badai. Kemudian beliau ini juga merupakan lulusan Wesley Academic Fellowship tahun 2018 teman-teman. Jadi Kak Mary ini udah memiliki beberapa pengalaman yang ini ya, secara profesional yang bisa di-sharingkan pada hari ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau terkoneksi dengan Kak Mary bisa mengikuti Instagramnya di @marykapilato dan juga untuk teman-teman yang ingin mengetahui dan ingin terkoneksi melalui LinkedIn bisa nih dikonekkan ke Mary Rose Kapilato teman-teman. Oh iya, dari awal sampai akhir aku udah bicara, tapi aku lupa kenalin diri. Mohon maaf teman-teman. Eh, aku Clara Amalia dari tim Awal Konservasi yang akan menjadi moderator pada hari ini yang akan menemani teman-teman semuanya dari awal hingga akhir nanti. Buat teman-teman yang belum tahu, salam kenal semuanya dan bisalah nanti kita saling terkonek ya di sosial media. Nanti akan ada di share lah di bagian uh, Instagram maupun sosial media Awal Konservasi yang lainnya. Jadi teman-teman bisa tahu nih yang mana nih tim kalau konservasi yang lainnya gitu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, pada minggu pertama yaitu hari ini kita akan mempelajari strategi membuat presentasi keren untuk konferensi dan forum pemuda teman-teman. Di sini ada kelihatan nih fotonya Kak Mary sedang melakukan presentasi. Wow, kece ya dengan baju batiknya. Kemudian ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Mary pada hari ini. Yang pertama, kenali siapa audiens kita. Lalu, poin kedua, merancang alur presentasi untuk event konferensi dan forum pemuda. Lalu, ada tips slide presentasi yang keren yang bisa teman-teman nanti uh, ini ya buat secara langsung. Kemudian ada teknik public speaking dan do's and don'ts saat presentasi di depan umum. Ini semua nanti akan disampaikan oleh Kak Mary. Yang belum sabar mendengar suaranya Kak Mary, boleh dong kasih reactionnya, jempol, tepuk tangan, maupun love juga boleh. Silakan teman-teman, kasih reactionnya dong. Ayo, silakan. Senang teman-teman. Pada hari ini kita santuy kok, nggak tegang-tegang. Jadi teman-teman nggak usah ini ya, eh, nggak usah merasa tertekan karena kita pada hari ini santuy aja semuanya. Kemudian bagi teman-teman yang lagi makan, lagi apapun itu bisa dilakukan. Ayo mungkin teman-teman. Halo Kak Ben, salam kenal juga Kak Ben. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena sekarang udah uh, 15 menit kita ini ya, opening-opening dan segala macamnya, kenalan-kenalan juga. Aku mau undang Kak Mary nih. Mana Kak Mary? Suaranya dong Kak. Iya, hadir Clara. Aduh, Kak Mary. Udah ini ya, udah siap ya untuk Iya, menyampaikan materi. udah ya. Gimana? Oke, eh, terima kasih banyak sebelumnya Clara untuk eh,
perkenalannya buat saya. Ya, jadi teman-teman semuanya mungkin bisa next slide. Kenalin nama saya Mary Rostapilatu. Biasanya di awal konservasi saya dikenal juga dengan panggilan Mary. Tadi Clara sudah jelasin soal bagaimana ini Blue Project, workshop yang kita kerjakan. Dan pada kesempatan sesi kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara membuat strategi, membuat presentasi yang keren untuk konferensi dan juga forum pemuda gitu ya. Em, jadi pertama-tama saya mau mengajukan pertanyaan. Next slide. Buat teman-teman semua nih. Ah, karena kita bilangnya presentasi kan, kayak kita itu bakal ada di depan umum. Kita itu bakal menghadapi banyak orang di publik ya. Jadi saya mau tanya ke teman-teman, apa yang kalian rasakan saat kalian itu diminta menjadi pembicara atau saat kalian berada di depan podium? Bagaimana perasaan kalian? Mungkin admin bisa kasih Mentimeter. Jadi di sini ada Mentimeter, teman-teman bisa scan QR code-nya atau nanti bisa langsung ke web yang sudah ditaruh di di chat. Jadi bisa langsung diklik di dalam chat itu. Jadi saya pengen tahu nih, kira-kira apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman itu bakal ngomong depan publik, bakal ngomong depan podium yang besar gitu kan, dengan audiens yang banyak. Teman-teman bisa mulai isi jawabannya di situ ya. Nah, em, bisa tolong. Eh, Ya, kalau slide-nya menghilang, kalian bisa langsung ke ininya aja ya, ke link-nya. Di situ bisa langsung menjawab bagaimana perasaan kalian ketika kalian akan berada di podium. Apakah ada yang mungkin rasa takut, atau gugup, atau mungkin ada yang senang kali ya, atau rasanya tuh excited gitu ya, seneng banget, aku bisa mengalahkan semuanya gitu ya. Jadi teman-teman jawab aja sejujurnya di sini gak bakal ada yang ngejudge. Di sini semuanya pure kita belajar bareng eh, dan kita saling mengenal bagaimana cara kita mengimprove diri kita. Oke, ini saya tunggu. Oh, ada yang sudah jawab, ada yang gugup, uh, ada yang takut. Biasanya panik ya. Ada banyak perasaannya. Ada yang deg-degan, bener banget gak sih? Rasanya tuh kayak jantung itu berdegup cepat banget gitu ya. Oh, ada yang bilang kadang ngeblank, tiba-tiba semua yang dalam pikiran ini kosong. Apa yang sudah dilatih itu kosong, nggak tahu mau ngomong apa, terbata-bata. Iya, tiba-tiba kayak apa ya? Oh, lupa semuanya ya, gitu. Ada yang bilang keringat dingin. Oh ya, biasanya biasanya ada yang tiba-tiba juga keringat dingin. Ada yang gemetar. Ada yang gemetar ya. Terus lupa mau ngomong apa, ya kan? Nah, tapi ini semuanya ini eh, ada yang cemas, ada yang ngeblank, gemetar. Jadi semua itu adalah perasaan yang dirasakan oleh teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat apa aja jawaban teman-teman, eh, bahwa kita itu mungkin ada yang saat berada di depan podium itu rasanya tuh gugup banget dan takut sehingga semua yang kalian pikirkan itu udah nggak tahu mau ngomong apa gitu kan ya. Iya. Kalau masih ada teman-teman yang masih mau jawab, dipersilahkan ya. Atau sudah nih, udah berapa nih? Eh, sudah banyak ya, sudah banyak ini yang menjawab. Atau masih nambah? Ini nambah. Oh, yang pastinya gugup. Iya, benar banget ya. Pasti gugup banget gitu ya. Eh, oke. Kayaknya udah boleh. Tidak bisa tidur. Wow, tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Iya, ada banyak ya guys. Maksudnya Pips reaksinya gitu. Eh, Tolong admin kembalikan ke presentasinya. Iya. Jadi memang teman-teman
saya paham banget apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman itu berada depan podium. Ada yang tadi tulis dia rasa takut karena dia bakal berbicara depan umum. Ada yang dia rasa mana ya? Dia cemas gitu karena banyak mata menuju kepada dia. Serasa mata itu semua tiba-tiba ada tajam-tajamnya gitu ya. Kayak menjudge orang-orang ini kira-kira akan menjudge saya gitu kan. Kemudian ada yang tiba-tiba ngeblank nih, udah nggak tahu mau ngomong apa lagi karena pada saat itu dia udah takut gitu dan ada juga masalah teknis. Nah, perasaan itu sangat wajar ya teman-teman. Next slide. Jadi sebenarnya kenapa Jadi sebenarnya perasaan takut itu dialami oleh semua orang. Rasa gugup itu dialami oleh semua orang. Dan kenapa hal itu adalah hal yang wajar. Menurut data dari Washington Post pada tahun 2014, mereka melakukan survei nih. Dan disebutkan bahwa ternyata penyebab ketakutan orang itu nomor satu yang paling besar adalah ketika dia hendak berdiri di depan publik. Ketika dia hendak berada di depan banyak orang dan dia akan berbicara tentang apa yang dia kerjakan, tentang apa pandangan dia. Jadi eh, rasa takut itu sangat besar sehingga banyak orang yang mengalaminya. Jadi itu dianggap adalah suatu hal yang wajar. Bahkan tidak terkecuali juga oleh orang-orang yang sudah profesional. Di sini saya ada tampilkan dua orang yang terkenal pada masanya. Jadi ada yang pertama ada Steve Jobs, semuanya tahu. Bahkan ada mungkin beberapa yang menggunakan produknya, which is produk Apple product ya. Jadi pastinya ketika mereka ingin mempresentasikan Bapak Steve Jobs ini ingin mempresentasikan produknya, dia itu harus ngomong kan ke orang. Dia harus ngomong ke orang bahwa produknya kayak begini, bahwa produk saya itu dia harus meyakinkan orang. Tapi berdasarkan dari buku biografinya yang saya baca, ternyata seorang Steve Jobs itu dia memiliki rasa takut juga, teman-teman. Dia bahkan untuk mengalahkan rasa takut itu, dia harus latihan sampai ratusan jam sebelum berpidato, gitu ya. Jadi sebelum dia mempresentasikannya, dia harus latihan ratusan jam. Kemudian ada juga John Lennon. John Lennon ini dari band The Beatles. Ada yang pernah dengar? Eh, udah cukup lama bandnya, tapi keren banget memang ya. Jadi ternyata seorang John Lennon yang terkenal itu, yang dia harus tampil di panggung setiap saat, dia harus nyanyi, dia juga mengalami apa yang disebut dengan takut berhadapan dengan publik, takut untuk maju ke depan dan menyanyikan karyanya sendiri, yang padahal dia tahu semua orang menyukai karyanya. Dan disebutkan bahwa dia itu selalu muntah dulu sebelum dia tampil di panggung. Jadi sebenarnya teman-teman rasa takut itu, rasa gugup itu wajar ya, wajar banget bahkan semua orang bisa alami. Next slide. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kenapa kira-kira kita itu saat mau maju itu kita mempunyai rasa takut? Kayak kenapa di dalam pikiran itu ada rasa takut? Jadi yang pertama teman-teman, bahwa rasa takut itu muncul karena kita sudah mempunyai pikiran bahwa kita akan berhubungan dengan banyak orang. Dan di saat itu kita akan mempresentasikan sesuatu di mana kita tidak ingin kita salah. Kita tidak ingin audiens menganggap bahwa apa yang kita katakan salah, atau mungkin ada pandangan buruk yang lain, sehingga kita berusaha untuk bagaimana caranya untuk eh, menjadi lebih baik, atau bahkan tidak maju sama sekali. Jadi ada pikiran-pikiran buruk bahwa oh, orang itu akan menilai kita karena outfit kita, cara berbicara kita, atau mungkin dari konten yang kita bicarakan. Jadi ada banyak hal yang uh, kita rasakan dan kita alami yang kemudian diproses oleh otak kita. Dan otak kita memproses itu sebagai sebuah ancaman ya, teman-teman. Jadi kenapa sebuah ancaman? Karena itu men-trigger kita untuk melakukan sesuatu yang
lebih dari biasanya begitu. Jadi em, penyebab ketakutan itu kan ada banyak. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang bahwa satu penyebab terbesar adalah untuk berdiri depan publik. Jadi kita misalkan untuk contohnya penyebab ketakutan yang lain, misalnya dikejar oleh hewan gitu ya. Misalkan kita misalkan anjing yang super galak gitu kan ya. Jadi ada ancaman yang kita lihat bahwa kita ini akan dikejar, bahwa kita ini bisa tersakiti, atau baik secara emosional, baik secara fisik begitu. Jadi pesan itu disampaikan ke dalam otak kita, dan otak itu menganggap bahwa ini sebagai ancaman. Dan untuk mengatasi ancaman itu, maka otak akan ada peningkatan hormon yang disebut hormon adrenalin dan juga hormon kortisol yang kemudian meningkatkan rasa panik di mana eh, sinyal dari otak itu mengirimkan pesan kepada jantung kita untuk memompa lebih cepat. Dia memompa lebih cepat. Makanya biasanya ada orang yang rasanya kayak jantung itu deg-degan banget. Rasanya jantung itu berdegup kayak ketemu gebetan tapi lebih parah gitu ya, lebih parah dari ketemu gebetan atau pacar gitu ya, kayak ini jantung kenapa, apa masalahnya, pengen kayak aduh, aduh kenapa ini. Jadi itu dia, karena otak memberikan pesan kepada jantung untuk memompa darah. Nah, ketika jantung sudah dipompa, kemudian arah pompa itu dia perginya ke arah otot. Jadi semua oksigen itu cenderung pergi ke arah otot, di mana otot kita itu cenderung lebih kuat, cenderung lebih banyak menerima informasi bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk menanggulangi ancaman yang akan terjadi. Makanya biasanya kalau orang sedang berada dalam ancaman nih, misalnya dikejar oleh tadi hewan anjing galak gitu kan, dia bisa lari lebih cepat daripada yang dia pikirkan gitu. Jadi kayak saya nggak pernah lari secepat ini. Ternyata kalau saya dikejar, saya bisa lari cepat ini karena ada sinyal yang dikirim dari otak ke bagian tubuh ini, dan itu khususnya di bagian otot-otot kita gitu ya, di otot-otot kita. Atau mungkin dia berhadapan dengan preman gitu ya, tiba-tiba tiba-tiba tangannya lebih kuat, strong gitu ya, eh, langsung dia bisa punya kekuatan gitu kan. Nah, oleh karena em, itu yang terjadi saat kita merasakan takut sama dengan ketika kita akan berada di atas panggung gitu. Nah, setelah kita tahu ternyata apa sih yang menyebabkan kita memiliki rasa takut, maka sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita mengendalikan rasa takut yang kita punya itu? Karena otak kita itu fokus lebih kepada bagaimana kerja otot, kita harus lebih ke bagaimana mengorganisir pikiran kita supaya pikiran kita dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan di depan publik. Nah, oleh karena itu saya akan kasih tipsnya gimana cara mengendalikan rasa takut itu dan mengatasi stage frightening itu. Tolong next slide. Nah, tips pertama yang akan saya kasih adalah untuk berpikir positif. Jadi melihat sesuatunya dari sisi yang berbeda. Mungkin biasanya teman-teman rasa bahwa eh, saya ini, kenapa saya harus yang maju? Kenapa saya harus kasih pidato ini? Nah, untuk melihatnya kalian bisa lihat dari sisi lain bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan, keuntungan yang diberikan. Jadi daripada menganggap ini sebagai ancaman, anggaplah ini sebagai hadiah bahwa saya diberikan kesempatan, kayak dikasih coklat gitu ya, atau dikasih bunga. Nah, anggaplah itu menjadi sisi yang berbeda. Yang kedua, pasti ada yang kayak bilang, saya nggak pintar ngomong, saya nggak bisa. Tapi ingat teman-teman, nggak nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Bahkan saya ada nonton chef yang sudah 30-an tahun menjadi chef di Korea, dia bisa melakukan kesalahan yang paling fatal. Dan itu wajar, semua orang bisa melakukan kesalahan. So, kalian harus tetap coba. Kemudian ada yang bilang mungkin, aku nggak bisa, aku gugup orang lain deh. Nah,
Kalau orang lain aja kamu bisa bilang maju, kenapa kamu enggak? Kamu harus pikir itu, teman-teman harus pikir itu. Kenapa saya tidak bisa juga untuk maju gitu? Itu menjadi kesempatan lainnya. Kemudian yang terakhir mungkin kalian berpikir bahwa materi yang saya bawakan ini nggak ada apa-apanya, nggak ada yang mau dengerin saya. Tapi percayalah teman-teman bahwa setiap materi yang kalian bawakan itu pasti ada menggugah satu orang atau sampai 100 orang. Pokoknya kalian harus lihat dari posisi lainnya. Jangan hanya lihat bahwa saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalian harus berpikir semuanya lebih positif. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya. Nah, kemudian ini tambahan ya, tambahan yang biasanya saya juga lakukan untuk mengendalikan rasa takut. Jadi, karena tadi saya bilang soal reaksi otot, di mana lebih fokus kepada otot, kita harus counter kembali nih reaksi otot dengan kegiatan yang berhubungan dengan otot, tapi bukan nge-gym, yaitu dengan cara relaksasi. Jadi tarik nafas dalam-dalam, hitung 1 sampai 8, sampai 10, sampai rasanya lebih reda, lebih tenang. Pokoknya berusaha serileks mungkin. Atau kalau belum belum mempan nih, cara nomor 2, tingkatin mood. Makan makanan yang manis. Itu saya. Minum minuman yang manis atau apapun yang kalian suka lakuin untuk ningkatin mood supaya happy. Kemudian yang ketiga, dukungan dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari teman. Ini mana saya bersyukur teman-teman saya selalu mendukung saya. Hai teman-teman. Kemudian yang keempat, fake it until you make it. Di mana kalian meskipun kalian merasa bahwa kalian tidak percaya diri, coba bikin aja. Pura-pura kalian tuh orang yang percaya diri dan teruskan aja. Sehingga jadinya terbiasa begitu. Kemudian yang kelima, berdoa. Well, ya, kita tahu bahwa kita semua punya Tuhan yang besar dan Tuhan itu lebih besar dari rasa takut kita. Jadi jangan lupa berdoa teman-teman. Dan yang terakhir adalah ubah fokus kalian. Dari fokus kalian yang lebih ngelihat aku nggak bisa, aku tuh apa gitu ya, kayak nggak ada apa-apanya. Coba pikir bagaimana kalau misalnya saya bicara, orang siapa yang bisa terbantu. Kalau saya bicara, dampak apa yang bisa diberikan. Jadi, ubah fokusnya dari kamu menjadi orang lain gitu ya. Jadi, itu tips-tips dari aku bagaimana cara mengendalikan rasa takut. Nah, kita ceritanya sudah selesai nih mengendalikan rasa takut. Sekarang kita akan bikin bagaimana kalian bisa jadi seorang presenter yang memberikan presentasi yang memukau. Jadi, next slide. Kuncinya ada 5 ya, guys, sekarang. Jadi yang pertama adalah kalian harus paham audiens kalian. Audiens kalian ini kira-kira usianya apakah berada di bangku SD kah? Bangku SMP, para remaja, atau pemuda seperti kita, atau mungkin orang yang lebih tua dari kita. Jadi kita harus lihat, oh, orang yang kita akan berbicara ini ternyata anak-anak yang lebih muda dari kita. Maka mereka itu bagaimana cara mereka kira-kira menanggapi apa yang kita bicarakan? Apakah konteksnya kita buat lebih sederhana atau kita buat dengan grafik, kemudian beberapa survei, tables, and everything. Nah, gunakan yang kalian lihat sesuai dengan kelas usia yang akan kalian sampaikan materinya. Dan yang terakhir yaitu gunakan bahasa yang sepantaran dengan audiens kalian. Untuk anak-anak, bicaralah seperti untuk anak-anak. Untuk pemuda, bicaralah seperti untuk pemuda. Dan untuk orang dewasa, berbicaralah seperti untuk orang dewasa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, next. Setelah kita paham, oh audiens kita siapa? Sekarang kita akan bikin ceritanya. Kenapa saya bilang cerita? Karena semua itu ada permulaannya, kenapa sesuatu itu terjadi, dan apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya, dan hasilnya ada. Sama dengan membuat penelitian, semuanya dimulai dari masalah, penelitiannya, dan kemudian ada penyelesaiannya. Sama juga dengan forum pemuda, bagaimana cara kalian bekerja di suatu tempat dengan alasan tertentu dan melakukan hal tertentu. Jadi ceritanya itu harus dibikin flow.
harus dibikin dia itu mengalir dari awal sampai akhir, sehingga orang paham. Jangan sampai tiba-tiba kalian sudah bilang kesimpulannya di awal, tiba-tiba ada di permulaan, kenapa mulainya semua ini, dan tiba-tiba bagaimana kalian menyelesaikannya. Jadi, semuanya harus dibikin flow. Saya percaya semua itu ada flow-nya. Dan bisa dibuka dengan pembukaan yang menarik. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara membuka presentasi untuk ya mengengage kalian punya audiens ya. Kemudian setelah membangun struktur cerita, sudah tahu audiensnya, yang ketiga adalah lanjut. Ya, yang ketiga adalah bagaimana cara kalian membahasakan apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang sudah kalian pahami, dan cerita yang kalian miliki itu ke dalam sebuah slide yang menarik ya. Jadi, em, di sini saya ada bikin dua slides, no, well, not mine, tapi lebih ke kalian, saya ingin ajak teman-teman untuk menilai kira-kira apa perbedaan dari slide pertama dan slide kedua yang menurut kalian lebih menarik perhatian audiens. Apakah slide pertama dan kenapa? Atau mungkin slide kedua, tapi kenapa ya? Kenapa orang suka slide kedua? Atau kenapa orang suka slide pertama? Jadi, um, kalau bisa teman-teman taruh di chat, di kolom chat, kira-kira perbedaan apa yang kalian lihat atau slide mana yang membuat kalian lebih tertarik sebagai audiens untuk mendengarkan presentasi dari presenter. Boleh ya? Boleh tolong dijawab ya teman-teman? Hmm, yang pertama terlalu banyak kata-katanya. Hmm, yang kedua lebih mudah dipahami. Kenapa lebih mudah dipahami? Coba atau gimana? Karena ada gambar dan menarik. Terus, aha, iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Yang kedua, yang kedua lebih menarik. Mm-mm, lebih simpel dan menarik. Iya, benar. Mhm. Oke, yang pertama terlalu banyak makan waktu. Hmm. Oke, jadi benar ya. Jadi teman-teman sudah bisa nilai sendiri ya bagaimana bahwa ternyata di slide pertama itu cenderung lebih banyak kata-katanya. Sehingga mungkin audiens kalian melihatnya ya benar yang dibilang sama Moni Laretia Tata bahwa banyak kata-kata sehingga dia tuh tidak menarik. Sehingga orang sudah audiens sudah terlanjur cenderung bosan melihat slide pertama. Malah mungkin kalau kita sebagai audiens langsung foto aja ya, ceklok gitu ya, kayak eh ini udah banyak kata-katanya, kamu bicara nanti aku baca aja lagi nanti gitu ya. Nah, sedangkan slide kedua itu seperti kita lihat dia itu menjelaskan apa yang dia bicarakan. Kemudian dia tambahkan beberapa gambar, infografis, bahkan yang lebih menariknya adalah dia menaruh angka. Ketika audiens itu membaca angka, dia penasaran, angka apa yang dia mau bicarakan? 45% itu kenapa? Kenapa dia 45%? Kenapa dia 61%? Karena dia sudah langsung point to point. Poin ini yang saya mau bicarakan, angka ini gitu. Tapi nggak semuanya angka gitu ya. Jadi ada penjelasannya. That's why uh, poin-poin ini bertujuan untuk membantu presenternya untuk berbicara lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya audiens, kita sudah punya story, kita sudah punya konten yang akan didesain. Selanjutnya apa nih? Hmm. Nah, selanjutnya adalah kita akan perform. Tapi performnya itu menggunakan gaya bahasa yang personal. Jadi ketika kalian ingin presentasi, anggaplah semua orang yang ada di ruangan ini adalah orang yang belum tahu apa yang kalian kerjakan. Gitu. Karena memang eh, cenderung orang itu tidak tahu karena mereka punya fokusnya masing-masing. Jadi kalian harus menggunakan jangan bahasa yang terlalu berlibat lah. Coba sederhanakan semuanya menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami, menjadi cenderung lebih dekat. Kemudian kalau ini adalah sebuah forum pemuda,
kalian bisa cerita soal pengalaman pribadi kalian, kayak bagaimana kalian mulai dari semua ini. Jadi ada gaya bahasa yang membuat orang-orang itu terkoneksi sama apa yang kita bicarakan. Kayak, oh saya paham apa yang dia bicarakan, saya tertarik dengan apa yang dia bicarakan, gitu. Dan tampilkan em, mimik wajah, Tuh, mimik wajah kalian yang antusias dan yang punya simpati. Dan yang terakhir adalah latihan. Itu, latihan, latihan, latihan. Berlatih depan cermin, berlatih bicara sendiri. Mungkin teman-teman saya ada yang pernah lihat saya bicara sendiri sebelum presentasi. Well, that's true, guys. Aku memang biasanya latihan dulu untuk memastikan bahwa aku bisa menguasai apa yang akan aku bicarakan, gitu kan. Ada juga yang bisa merekam suaranya, kemudian didengarkan lagi dan dievaluasi. Kira-kira di sebelah mana, di konten sebelah mana saya ingin emosi ini yang terbentuk, atau di mana saya ingin emosi sedih gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga, minta feedback dari orang lain. Kira-kira menurut teman kalian atau orang yang lebih profesional lainnya, apa pandangan mereka terhadap presentasi kita gitu. Dan selalu ulangi sehingga kalian percaya diri gitu. Nah, next. Sekarang adalah bagaimana teknik membuka presentasi. Jadi, seperti yang tadi di awal, kalau kalian lihat presentasi saya mulai dengan sebuah pertanyaan untuk men-trigger, untuk memancing audiens saya untuk bisa kita sama-sama gitu, terconnect, terengage gitu. Atau mungkin ada yang mau sharing cerita atau fakta mengejutkan kayak ternyata 60% masyarakat Indonesia mempunyai ketakutan terhadap panggung gitu ya. Kayak gitu. Next. Next adalah teknik menutup presentasi. Jadi, seperti biasa, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa harus ada ringkasan poinnya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak kata-kata, point to point aja. Atau kemudian yang kedua, bisa taruh juga dengan ajakan untuk bertindak, call to action, kayak ayo jaga laut, atau jangan buang sampah sembarang lagi, gitu. Atau yang ketiga, kutipan inspiratif, kata-kata yang membuat orang itu tersentuh hatinya. Dan yang keempat, ucapan terima kasih ya. Jangan hanya gambar saja, gambarnya bagus, ternyata tidak ada ucapan terima kasih. Oke, next. Ini tools yang biasanya digunakan untuk presentasi. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita ini sudah ada di Revolution Industry 5.0, di mana orang sudah lebih cenderung memakai AI. Jadi di situ ada ChatGPT, tapi ada orang juga yang masih memakai Canva, di mana dia punya banyak template. Dan jangan lupa menaruh gambar-gambar yang menarik, dan itu bisa kalian akses di Excel. Dan juga ada tools lain, ada Prezi, ada Perplexity ada Perplexity untuk khusus penelitian dan PowerPoint. Andalan kita sejak dahulu kala. Bahkan ini kayaknya pakai PowerPoint ya. Oke, next. Sekarang adalah tips anti gagal dari Mary. Jadi itu, latihan, jangan lupa latihan teman-teman ya. Kuasai materi, tapi jangan dihafal. Kalau dihafal bisa blank karena tadi takut. Tapi kalian sudah belajar bagaimana mengatasi rasa takut, jadi saya harap sudah aman-aman saja ya. Kemudian eye contact dengan audiens. Lihat tatap mata audiens kalian, cari fokus poin kalian. Kemudian gunakan gestur alami yang kira-kira sama dengan bagaimana pembawaan kalian saat membawakan wawancara tersebut. Yang keempat, sering latihan. Dan jangan lupa tanyakan feedback dari orang lain gitu. Dan untuk teman-temannya yang mau kasih feedback, gak apa-apa ngomong jujur supaya semua kita bisa berkembang bersama. Nah, the don'ts ya, tiga hal yang jangan kalian lakukan adalah jangan baca slide-nya aja. Semuanya dibaca, jangan ya. Kemudian jangan pakai suara yang monoton, itu aja gitu ya. Ada naik turunnya. Dan yang terakhir, jangan tidak percaya diri, karena kita sudah belajar sama-sama. Oke. Next. Oh, ya, next ini adalah bagaimana
Saya sudah menjadi pembicara di beberapa forum, forum-forum pemuda yang diselenggarakan. Semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman. Mungkin untuk apa yang telah saya ajarkan, saya ada videonya di next slide. Ya, jadi di sini coba di play. Suaranya mana ya? Apakah suaranya terdengar, teman-teman? Maaf, saya sendiri tidak mendengarnya. Oh, belum. Em, Teman-teman awal konservasi kira-kira, oh ada yang terdengar, oh ada yang enggak. Boleh coba dicek lagi, ini kira-kira gimana suaranya. Oh no. Bisa bisa dibantu teman-teman atau tidak bisa? Maaf Kak Mary, ini aku coba stop share dulu ya. Oh Bentar iya, dulu ya. silakan. Biar aku setting dulu untuk share-nya ini bisa kedengaran untuk audionya. Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan teknis sedikit. Lupa di share audionya. Sabar ya teman-teman. Ini lagi proses. Hmm, oke, sudah. The local government, international NGOs, national NGOs, and then worldwide zoos and aquariums. So we have a lot of passionate people who want to work to tackle this problem. And then, as we already have a team, now we need a place to work on this kind of project. We to increase back the number of Indo-Pacific Law. Oke, ya itu Ini sudah kan? Itu segelintir itu kan? Oke, makasih ya. Jadi yang mau aku tunjukin adalah bagaimana meskipun itu adalah sebenarnya forum di mana forum pemuda dan juga konferensi penelitian bahwa semua suara itu bisa ada naik turunnya. Kalian bisa bikin suaranya itu excited, se-excited mungkin. Dan sampaikan flow-nya. Jadi di situ saya cerita soal flow-nya, bagaimana kita sudah ada punya beberapa mitra, dan juga bagaimana kita akan menjalankan proyeknya. Jadi dari permasalahan, orang-orang yang kita ajak kerjasama, sehingga kita melakukan ini loh, di sini loh gitu. Jadi ada flow-nya gitu. Dan bahasa yang digunakan juga hendaknya bisa dipahami. Nah, di saat itu saya menyampaikannya dalam bahasa Inggris, di mana itu adalah international apa ya dibilangnya international socialization untuk Bapak Ibu dari wisatawan mancanegara. Jadi yang saya gunakan adalah bahasa yang memang harus dipahami dan sekiranya bisa mengengage karena mereka rata-rata adalah orang awam yang tidak terlalu tahu tentang konservasi laut begitu. Dan di gambar yang lain, di mana saya juga berbicara untuk forum yang lebih banyak lagi, 40 sampai 50, kadang bisa 100 sampai 200 orang gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk berani bicara di depan umum, berani mewakili organisasi kalian, instansi kalian, tempat kalian bekerja, bahkan mempresentasikan diri kalian sendiri, mempresentasikan pikiran kalian, pekerjaan kalian untuk pengembangan diri kalian selanjutnya gitu ya. Next slide. Oke. Kayaknya ini pertanyaan belum ganti deh.
I- jadi pertanyaan selanjutnya itu coba next. Boleh tolong next? Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari saya itu adalah kira-kira se dari semua presentasi saya itu apa kira-kira pelajaran yang teman-teman ingin terapkan di masa mendatang? Apakah teman-teman ada yang mau coba menangani rasa takut dengan mencoba makan manis? Atau mungkin ada yang mau mendapatkan ya, dukungan dari uh, keluarga terdekat? Atau ada yang ingin berusaha membuat presentasinya lebih flow. Jadi harus ada uh, cause and action and then the conclusion gitu ya. Ini untuk websitenya bisa teman-teman isi, ada ditaruh di kolom chat, bisa bantu diisi ya teman-teman ya. Hmm, iya, di situ. Jadi hal apa yang kira-kira kalian ingin terapkan di waktu mendatang dari materi yang sudah tadi saya presentasikan gitu ya. Mungkin ya bagaimana untuk lebih rileks lagi, bagaimana untuk kira-kira, oh ada yang ingin banyak latihan, iya benar ya, bicara sendiri, iya ikutin saya ya, boleh. Think positive, ya teman-teman itu penting banget. Itu yang selalu saya tekankan juga ke diri saya sendiri, gitu ya. Gimana untuk berpikir semuanya lebih positif, melihat sesuatu dari pandangan yang berbeda. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau jawab gitu ya. Kira-kira apa yang kalian ingin terapkan? Hmm, Saya kasih waktu 1 sampai 2 menit. Akan menjawab dulu ya teman-teman. Boleh, boleh. Kritikan. Hmm, iya, lebih prefer lagi. Hmm, banyak berlatih lagi. Be- Tidak ketawain orang lain. Good point. Ya, jangan ketawain orang lain karena kita semua itu adalah manusia yang pasti punya flaw, kita punya kelemahannya masing-masing dan pastinya tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita harus juga bisa menerima orang lain gitu ya. Kemudian mengupgrade diri, iya. Dari tempat ini nanti eh, kalian juga bisa belajar. Nanti ada lagi Clara bakal kasih tahu kita ada kelas-kelas lain bagaimana bisa mengupgrade diri dari eh, serangkaian workshop yang kita punya ini. Kemudian ada think positive, kayaknya tadi saya sudah sebut. Kemudian saling mendukung, yes, of course. Saling mendukung satu sama lain karena kita nggak bisa berdiri di kaki sendiri kalau tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat kita. Dan kita harus jangan lupa mengandalkan Tuhan ya. Kemudian buat flow presentation, good point. Kemudian pendalaman materi, udah banyak ya. Lebih mengontrol emosi. Bawa benda favorit, iya boleh teman-teman ya. Pokoknya eh, apapun yang kalian sekiranya materi ini bisa membantu untuk kalian nanti ke depannya bisa digunakan ya. Oke, Em, mungkin sekian dari saya. Coba kembali lagi apakah saya masih ada? Aha. Oh, iya ini tadi sudah ya. Iya benar. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman semuanya sudah ikut dalam rangkaian sesi hari ini workshop yang sudah saya bawakan bagaimana membawakan presentasi yang baik dan memukau di konferensi dan juga forum bagaimana kalian bisa mengatasi rasa takut kalian dan ubah semuanya melihatnya dari sisi positif dan ya ada banyak tips-tipsnya tadi ya. Nanti untuk materinya akan di-share. Eh, saya ucapkan banyak terima kasih dan ini kutipan inspiratif yang saya pilih yang dimana dari Bethany Hamilton. Jadi dia sebutkan bahwa keberanian bukan berarti kita tidak takut, tapi keberanian berarti kita tidak membiarkan rasa takut menghentikan kita. Jadi apapun yang kalian rasakan tetap berani dan jangan lupa coba tips-tips yang sudah aku share. 5 steps to become the good presenter dan have fun for trying and studying guys.
bisa saya kembalikan ke Clara ya. Terima kasih Kak Mary untuk sharing hari ini sangat luar biasa ya dan memotivasi untuk kita semua. Aku mau ini dulu dong teman-teman kasih reaksinya dong yang merasa terinspirasi dan juga memotivasi teman-teman kalian ini untuk bisa lakukan presentasi di masa yang akan datang. Boleh kasih reaksinya, jempol, love, atau apapun itu. Karena dari awal tadi aku nggak melihat tanda reaction nih. Padahal enak banget tuh bisa digunakan ya di Zoom kita untuk reaction love. Kemudian ada reaction, ada yang raise hand, Kak Hilda. Iya, reaction bisa love atau tepuk tangan. Kalau raise hand biasanya digunakan kalau mau bertanya. Eh, apakah Kak Hilda mau bertanya atau bagaimana Kak? Boleh di-unmute kalau misalnya ada yang mau disampaikan Kak Hilda. Atau itu berupa ini ya, tos ya, tos dari jarak jauh ya Kak Hilda. Oke teman-teman semuanya. Nah, what's next nih di minggu yang akan datang teman-teman? Di minggu yang akan datang kita akan bersama. Oh ada yang nanya. Aku baru ini. Ada yang bertanya. Tunggu ya. Oh ini Kak Yanuar ya. Bertanya. Hai Kak Mer, mau nanya kalau saat kita presentasi terus ada pertanyaan dari audiens dan kita tidak bisa menjawab pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan Kak Mer? Oke, terima kasih banyak ya, Yanuarius untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada tuh ya, ada ada orang yang memberikan pertanyaan. Nah, em, karena seperti yang tadi saya bilang, karena yang membuat materi ini adalah kalian, jadi kontennya itu kalian sudah pikirkan bagaimana flow-nya dan pastinya teman-teman sudah menguasai materi yang akan ditaruh di presentasi. Dan yang kemudian dilatih dan dibicarakan menggunakan bahasa personal. Jadi semua materi itu jangan lupa dilatih terus, dibaca terus, in case ada yang bertanya, karena memang pertanyaan itu biasanya tidak terduga. Kuncinya ya banyak-banyak baca materinya dan juga memperluas referensinya gitu ya, Kakak Yan Marius. Oke. Oke, terima kasih Kak Mer untuk jawabannya atas pertanyaan dari Kak Yanuar ya. Nah, oke, karena waktu kita sangat terbatas, buat teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, mungkin bisa email ke emailnya Our Konservasi, yaitu di ourkonservasi@gmail.com maupun di sosial media ya teman-teman. Kalian bisa kirim chat ataupun DM ataupun email kepada kita nanti kita akan membahas lebih lanjut melalui sosial media tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi kita hari ini. Aku lanjut ya untuk what's next di minggu depannya teman-teman. Nah, di minggu berikutnya di hari yang sama dan juga di tanggal 2 Agustus ya. Harinya sama hari Sabtu dan waktunya juga sama teman-teman. Kita akan ditemani oleh fasilitator sesi kita yang lainnya yaitu Kak Martensi Iwangga ini teman-teman. Nah, Kak Martensi akan membahas tentang siap menangkan kesempatan tips gitu lolos beasiswa dan wawancara kerja. Wah, ini topiknya juga menarik ya buat teman-teman bisa pelajarin buat kedepannya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui gimana sih bisa dapetin ini beasiswa, terus gimana sih lakukan wawancara kerja ke depannya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Martensi di minggu berikutnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum menutup sesi kita pada hari ini, mungkin teman-teman bisa aktifkan dulu kameranya buat kita foto bersama. Dan di sini aku mau minta tolong, mungkin Kak Julia atau Kak Bobi, tolong dibantu screenshot ya nanti untuk ininya. Mohon teman-teman aktifkan
kameranya terlebih dahulu untuk kita sesi foto bersama. Yuk, wow. Buat teman-teman yang lain, ada Kak Hinda, Manokwari belum ini nih open kamera, siapa lagi yang belum? Kak Lina, Kak Lina tim Awar Konservasi, mohon dibuka kameranya Kak Lina. Terus apa lagi nih? Moni Larita, boleh dong kita spill wajah cantik dan gantengnya semua. Ya, kita semua cantik dan ganteng ya. Oke, kayaknya udah bisa dimulai nih di screenshot. Oke, kita berpose ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya lagi. Satu, dua, tiga. Oke, satu gaya lagi boleh ya. Buat tiga ya, tiga, tiga. Oke, ini nanti buat di story Instagram buat teman-teman yang mau upload juga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Aku lanjutkan ke yang berikutnya. Berikutnya, eh, buat teman-teman, jangan lupa isi absensinya karena nanti kita akan melihat dari absensi eh, untuk membuat sertifikatnya teman-teman ke depannya. Bisa ini scan QR code yang tersedia pada layar Zoom-nya, kemudian bagi teman-teman yang nggak bisa scan, bisa diakses melalui bit.ly /absen blueprint. Teman-teman bisa ini, isi absensi. Nggak ada evaluasi sedikit sih, nggak banyak kok evaluasinya, sedikit aja. Oke, sambil diisi, aku, oh ini teman-teman, ada juga di kolom chat nih yang dikirimkan sama Kak Julia. Teman-teman bisa akses yang di chat jikalau ini terhambat ya dengan yang ada di share screen ini. Oke, teman-teman, telah berakhir sesi kita pada hari ini. Terima kasih semuanya yang udah join pada hari ini. Dan juga tak henti-hentinya aku mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa ikuti terus bootcamp kita yang akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Kenapa penting kalian ikuti secara terus-menerus? Karena kalian merupakan change makers yang kedepannya akan berkarir dan juga uh, melakukan hal-hal yang di ini ya, ya hal-hal yang luar biasa di dunia profesional. Mungkin kalian akan tampil di panggung-panggung yang luar biasa dan melalui bootcamp ini kalian akan mempelajari banyak hal yang bisa kalian lakukan ke depannya teman-teman. Jangan lupa ikuti terus bootcamp kita dari awal hingga akhir dan semoga dari bootcamp ini juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi teman-teman karena selain dari kalian, kami juga dari tim Awan Konservasi juga merasakan hal yang luar biasa ya dari bootcamp ini. eh tak panjang-panjang lagi karena waktu udah habis. Sampai jumpa di minggu yang berikutnya bersama tim Our Konservasi, Our Ways to Conserve the Sea. See you! Teman-teman yang udah ini mungkin ada aktivitas lainnya di luar kegiatan ini udah bisa langsung ini aja. Terima Eh, kasih teman-teman sudah join. Bisa langsung ini ya keluar dari Zoom meeting jika teman-teman masih ini. Tapi kalau teman-teman yang masih mau ini juga berada di Zoom meeting nggak apa-apa. Nanti kita bercakap-cakap sedikit ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa ya hadir kembali di minggu yang berikutnya bersama fasilitator kita yang lainnya. Bye bye, bye bye.
Mm-mm.